Saya dulu pernah ikut training developer, tapi nggak praktek-praktek. Yang trainer bilang, oh kalau developer mau jadi tanpa modal, caranya gini. Halo teman-teman, kita hari ini ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang tanpa modal. Caranya gimana bisa invest properti dengan tanpa modal atau dengan modal sekecil-kecilnya. Pendapat saya teman-teman, sebenarnya invest properti atau invest apapun sebenarnya pakai modal duit ya, modal dari kantong sendiri. Itu menurut saya hanya masalah mindset. Ketika mindsetnya bilang, nggak mungkin, ya nggak bisa lah. Karena ketika kita bilang nggak mungkin, otaknya ketutup. Tapi ketika kita bilang, ya bisa, cari jalannya. Mestinya bisa. Mau invest apa aja, bisa. Properti paling gampang memang. Mungkin saham tanpa modal, oh bisa. Misalnya teman-teman punya keahlian, ada orang yang punya uang tapi nggak punya keahlian investasi saham, kan bisa kerjasama bagi hasil. Itu kan juga cara-cara invest dengan tanpa modal atau modal sekecil-kecilnya. Kalau di properti lebih gampang lagi. Ini ada 5 profesi yang menurut saya sangat mudah untuk berinvestasi atau bisnis properti dengan tanpa modal atau modal sekecil-kecilnya. Di properti itu banyak profesinya ya, ada developer, kontraktor, agent properti, orang KPR, bahkan mungkin orang asuransinya, orang asuransi kebakaran gitu ya. Bahkan juga notaris juga terutama PPAT ya. PPAT karena dia berhubungan dengan tanahnya. Selama berhubungan dengan properti kita bisa menyebut mereka sebagai orang-orang yang berbisnis di dunia properti. Termasuk saya ya, saya invest properti. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita lihat mungkin ada sekitar 5 ya yang bisa kita bahas. Yang pertama teman-teman, cara tanpa modal paling gampang adalah jadi agent properti. Dengan jadi agent properti, teman-teman bisa berbisnis properti dengan modal sekecil-kecilnya atau bahkan nol ya kan. Yang penting punya semangat, punya skill, punya ketekunan, ada mentornya, kemudian bisa jalan. Agent ada 2 teman-teman. Ada agent yang bermerek, biasa di kota-kota besar gitu ya. Dan mungkin ada juga yang agent tanpa merek. Nah, ini biasanya kita nyebutnya makelar atau BT, broker tradisional. Nah, itu saya sering ketemu yang seperti ini karena saya kan senangnya cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Nah, supaya angsurannya rendah, biasa saya suka cari properti yang murah-murah, terutama di desa misalnya, di daerah terpencil. Sehingga di daerah-daerah itu saya lihat agent bermerek jarang. Lebih banyak maklar-maklar gitu ya. Nah, saya sering ketemu mereka dan memang caranya berbeda dengan agent properti yang bermerek. Kalau yang bermerek kan sudah jelas standarnya. Komisinya harus 3% misalnya. Kalau sewa 5%. Misalnya kan sudah ada standar yang jelas. Tentu setahu saya sih itu tidak fix ya. Semua bisa tergantung negosiasi. Misal nilainya besar sekali. Misal propertinya 100 miliar. Ya mungkin komisinya nggak 3%. Mungkin di bawah itu karena nilainya besar. Dan saya amatin agent itu juga kadang berantai teman-teman ya. Apalagi kalau yang maklar. Maklar bisa si ini kenal penjual. Kemudian si ini nawarin si ini nawarin si ini, si ini nawarin si ini, si ini nawarin si ini, itu kan. Si ini baru nawarin si pembeli. Jadi rantainya panjang sekali. Kalau di maklar sering kejadian seperti itu. Nah, kalau di agent properti yang profesional kayaknya sih jarang. Biasanya mereka cuma 2. Istilahnya mereka co-broking ya. Co kan bersama-sama, kooperatif ya, broking kan jadi broker. Nah, yang satu megang penjual, yang satu megang pembeli, kemudian nanti komisinya 50-50. Itu juga umum sih terjadi di mereka. Nah, kalau di agent properti, itu kan sudah terstandar, misal 3% komisinya. Sementara kalau di maklar, itu kadang malah jadi beda-beda, lebih fleksibel. Ada yang sekian persen, ada yang berdasarkan angka tertentu, pokoknya 20 juta kalau laku. Ada yang pakai cara yang lebih unik lagi. Yaitu ya udah pokoknya penjual maunya sekian, dia naikin sendiri. Nah, dari situ
Dia ngambil untung, ya sesenang-senangnya dia. Kadang ya untung dikit, kadang ya untung banyak. Nah, itu agent atau makelar. Nah, profesi kedua yang saya lihat, ini adalah profesi yang di Indonesia cukup baru, teman-teman ya. Saya dulu jarang lihat, waktu awal-awal saya invest properti, ini jarang kelihatan. Tapi akhir-akhir ini saya lihat banyak, bahkan saya sering lihat iklannya di Facebook saya, yaitu mortgage broker. Mortgage broker ini bukan makelar properti, tapi makelar KPR. Jadi dia menjembatani antara pembeli dengan bank. Kan bank di Indonesia banyak. Nah, kadang kan pembeli pusing. Wah, yang cocok buat saya mana ya? Nah, nanti mortgage brokernya bisa menengahi. Oh, kalau Bapak cocoknya pakai bank ini, Pak. Bapak pengusaha, bank yang itu nggak mau, Pak. Pakai bank ini aja. Dia bisa ngasih pemahaman yang lebih mudah. Profesi ini di luar negeri sering atau bahkan banyak, tapi di Indonesia saya lihat akhir-akhir ini mulai ada ya. Nanti dia ngasih pandangan, Pak, mending yang bank itu, yang bank ini bunganya mahal, yang bank itu bunganya murah, misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah hal baru. Tentu tidak semua orang butuh. Ada yang merasa nggak usah saya ke bank langsung aja juga oke. Tapi ada juga yang merasa ya saya daripada pusing, udahlah bayar sekian persen, katakanlah 1%, 2%, saya nggak tahu ya. Tergantung tingkat kesulitannya. Nah, nanti dia yang bantuin. Nah, ini mortgage broker. Nomor 3, nah ini unik nih teman-teman. Kita nyebutnya flipper. Bukan ikan flipper, ikan lumba-lumba gitu, bukan. Dari kata flip, balik. Gitu. Jadi dia punya kemampuan melakukan flipper, istilahnya beli, langsung dijual. Dapat untung, masuk kantong. Sebenarnya sangat simpel seperti itu. Ada dua, yang satu snap flip, ya. Jadi dia benar-benar beli, kemudian dia ngomong sama penjualnya, Pak penjual, saya minta waktu 3 bulan ya. Alasannya 1001 alasan lah. Biasanya dia cari properti yang fast moving, gampang dijual, dan murah. Misal, pasaran di situ tanah 300 juta. Orang ini jual 150 juta. Mungkin karena nggak tahu harga atau kepepet gitu ya. Nah, dia bantuin. Bisa juga dia kadang kasih tanda jadi. Walaupun tanda jadinya kecil, mungkin cuma 10 juta, 20 juta, yang penting orangnya udah tenang dulu karena kebutuhannya sudah tertutupi. Tapi dia dapat flipper ini dapat harga murah dan komitmen waktu katakanlah 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini dia coba cari pembelinya. Nah, itu snap flip. Ada lagi yang pakai cara fixer upper. Ya, tak renov dulu ya Pak, biar gampang jualnya. Kalau nggak direnov susah nih jualnya. Nah, sama dia direnov dulu supaya gampang dijual. Loh kan renov butuh duit Pak. Ya itu hanya masalah mindset. Kalau mindsetnya benar kan bisa ke toko besinya, utang, atau belinya pakai kartu kredit, ngutang dulu. Banyak cara sih menurut saya. Semangatnya adalah dengan modal sekecil-kecilnya atau pakai modal orang lain. Nah, dulu saya beranggapan teman-teman, waktu awal-awal saya belajar properti itu, orang-orang flipper seperti ini paling cuma ngeflip 1 dalam 3 bulan. 1, 3 bulan, tapi dapatnya 100 juta misalnya gitu ya. Waktu itu dulu saya mikirnya gitu. Tapi saya pernah loh lihat ada orang ngeflip, itu satu papan tulis loh teman-teman. Jadi isinya ada 40 atau 50 properti sekaligus. Yang ini posisinya dipakai warna gitu ya. Yang ini merah, berarti sudah mau jatuh tempo kurang sebulan lagi. Yang ini hitam, ini berarti kurang 2 bulan lagi. Tulisannya dibeda-bedain sama dia. Yang ini hijau, wah ini baru done deal, masih 3 bulan lagi, santai lah. Oh, ternyata banyak sekali loh teman-teman. Jadi sudah jadi kayak industri. Saya belum pernah ngeflip teman-teman. Saya cuma cerita pengalaman. Siapa tahu teman-teman jadi terinspirasi. Nah, apakah flip ini benar atau salah? Ya, teman-teman nanti konsultasi ke ahli hukum. Saya nggak tahu. Tapi kalau pendapat saya, selama penjual setuju, pembeli setuju, ya oke ya kan. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Tapi saya belum pernah. Nomor 4 teman-teman, ya ada developer. Nah, saya bukan developer juga, kalau teman-teman pengen belajar developer, banyak tuh trainer-trainer developer. Developer intinya kan teman-teman dia membangun properti yang daerahnya yang tadinya masih nggak kepake, jadi bagus. Saya dulu pernah ikut training developer, tapi nggak praktek-praktek. Yang trainer bilang, oh kalau developer mau jadi tanpa modal, caranya gini. Dia cari partner, untuk permodalan partnernya si X, nanti bagi hasil.
Tanahnya kerjasama juga, jadi nggak perlu modal. Terus dia di tengah-tengah gini, biasanya keahlian dia adalah mengelola pemilik modal dan pemilik tanah, dia yang mengelola, sama dia punya keahlian jualan, jago jual dia. Nah, nanti dia yang menengahi itu untuk fasilitas umum atau infrastruktur awal-awal, dia minta uang dari pemodal, kemudian dia bangun, nanti ketika laku bagi hasil ke pemodal maupun yang punya tanah. Balik lagi semuanya kembali ke mindset teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya cara yang tepat, menurut saya invest atau bisnis tanpa modal itu memungkinkan sekali. Tentu maksudnya bukan tanpa modal sama sekali ya. Bisa jadi modal nol benar, bisa jadi modalnya dari orang lain, tapi bisa jadi juga ada modal yang sangat kecil tapi tidak signifikan. Contoh, beli properti 1 miliar, kan perlu bensin Pak. Lah iyalah, tapi masa iya sih kita mau bahas bensin sampai, kalau mau kejem-kejeman ya kita bisa ngomong ya bensinnya kamu pakai kartu kredit bayarnya 45 hari lagi juga bisa. Tapi kan bukan itu intinya teman-teman. Kita nyelesain yang gede aja, yang kecil-kecil. Beli koran masa dibahas nanti kan ya saya juga bisa ngomong, ya nggak usah lihat koran dari situ dong, lihat di kecamatan, nanti di kelurahan tuh lihat tuh iklannya kalau mau. Tapi kan jadi nggak signifikan gitu loh teman-teman effortnya. Nah itu tadi sudah 4 ya. Nah nomor 5 nih. Nomor 5 favorit saya, invest properti, bisnis properti tanpa modal, sudah saya lakukan sejak 2008. Intinya teman-teman sebenarnya simple. Yang saya lakukan sejak 2008 sampai hari ini, puluhan properti dengan modal sekecil-kecilnya atau bahkan nol, sebenarnya sangat simple. Saya beli properti pakai modalnya orang lain. Paling gampang pakai bank. Tidak harus bank, tapi menurut saya paling gampang bank. Karena bank itu duitnya banyak. Bisa cara lain, misalnya saya nyicil ke penjual juga bisa. Saya dapat investor juga bisa. Tapi menurut saya paling gampang dari bank. Kemudian kita cicil, kemudian kita bayarkan ke penjual. Kemudian, loh kan angsuran Pak. Nah, kita harus bisa membuat properti ini menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Wah, mana bisa Pak? Kalau disewakan paling cuma 3%, bunga bank aja 5%. Biasanya tidak saya sewakan. Karena sewa cuma 3%, bunga bank 5%. Sulit. Bukan tidak mungkin, saya ada satu properti saya yang disewa orang 13% dari nilai propertinya. Bisa kan? Tapi kan menurut saya lebih sulit. Lebih mudah teman-teman, yang saya lakukan selama ini adalah tidak saya sewakan, tapi di atasnya ada bisnis. Karena bisnis itu kan biasa orang target profitnya kan 3% sebulan. Setahun 36%. Kan cukup untuk bayar KPR yang bunganya cuma 5% misalnya. Masih sisa 30%. Tapi muncul masalah lagi. Apa itu? Saya nggak jago bisnis teman-teman. Saya nggak ahli bisnis. Karena itu balik lagi, ketika kita nggak punya modal, gandengan sama yang punya modal. Orang bank. Ketika kita nggak punya keahlian, gandengan sama orang yang pinter bisnis. Makanya kalau teman-teman lihat, di atas properti-properti saya kan ada bisnisnya. Ada minimarket waralaba, ada toko ban waralaba juga, ada hotel ultra budget atau kos harian, tapi dikelola oleh operator, jadi saya nggak pusing. Mereka yang akan kelola, bayar ke saya setiap tanggal 10, ya kan. Mereka dapat management fee. Nah, kemudian bisa juga warteg, ya kan. Warteg saya juga nggak ahli masak, nggak ahli kelola warteg. Kita bagi hasil dengan orang yang di wartegnya itu. Tidak, 36% kalau misalnya kita bagi berdua 18-18, kan tetap enak tuh teman-teman. Dapat 18, nggak repot-repot, kolaborasi. Kan sekarang zamannya bukan kompetisi lagi, kolaborasi. Ya kan, kolaborasi dengan orang-orang yang ahli bisnis. Dapat 18, bayarin bank. Kalau bank bunganya cuma 5%, masih sisa 13%. 13% bisa masuk kantong, 13% atau untuk bayar cicilan angsuran pokok. Dengan cara ini bisa lunas. Kalau pengalaman saya, bunga saya rata-rata bukan 5%, tapi rata-rata 9%. Karena saya campur aduk antara KPR dengan kredit investasi. Jadi secara rata-rata bunga saya 9. Jadi kalau dapat 18, 9 bayarin ke bank, 9 untuk nyicil pokok,
nanti mungkin 8 tahun, 5. Kan enak teman-teman. Bukan uang saya bekerja untuk saya loh. Ini uang orang lain bekerja untuk saya. Enak kan? Jadi prinsip investasi harus pakai modal. Itu menurut saya ya kurang tepat. Dengan mindset yang tepat, mitigasi risiko yang tepat, belajar ke orang yang tepat, bisa invest dengan modal sekecil-kecilnya atau pakai modal orang lain. Contoh ya, contoh. Ini real. Sering saya sharingkan ke teman-teman juga. Saya invest properti pertama kali tahun 2008. 2008 itu saya bangkrut karena dibohongin orang, omset 60 juta, bisnis, dibohongin 200, 3 bulan omset habis. Nah, kemudian justru di 2008 itu saya bisa beli properti 3 ruko, 3 lantai, 900 juta loh. Caranya gimana? Ya ini dibiayai bank, 100%, termasuk renovasinya. Rukonya saya jadikan kosnya menghasilkan income 18 juta sebulan. Padahal angsuran ke banknya cuma 15 juta. DP-nya 0, income-nya lebih besar dari angsuran. Prinsipnya sesimpel itu. Tentu kalau mau lebih detail ya lebih panjang teman-teman. Teman-teman baca-baca ini aja. Bukunya kan sudah saya sharingkan. Buku tentang komodo. Prinsipnya kan komodo. KO, kerja ogah. Nggak mau kerja, caranya gimana properti menghasilkan passive income. MO, mengangsur juga ogah. Caranya gimana passive income yang KO tadi lebih besar dari angsuran. Yang terakhir DO, DP ogah. Kita ogah keluar DP, caranya gimana dengan DP 0. Ketika kita bisa melakukan itu, kita bisa investasi dengan properti dengan sebanyak-banyaknya. Nggak perlu muluk-muluk teman-teman. Yang saya lakukan 2009, saya invest 1 properti, 3 ruko tadi. 2008 ya, 2009 0 teman-teman, saya nggak invest apa-apa. 2010 2 properti, 2011 5 properti, 2012 5 lagi, 2013 cuma 1. Kenapa? Saya stres juga teman-teman. Saya mikir kok gampang ya. Jangan-jangan salah jalan. Kalau salah jalan kan repot ya kan. Nah, 2013, 2014 saya ngerem. Baru 2015 ke belakang baru saya ngebut lagi teman-teman sampai hari ini. Semoga sharing saya hari ini menginspirasi teman-teman bahwa investasi itu bukan uang, bukan segalanya. Tapi kemampuan kita menghasilkan profit, idenya seperti apa, eksekusinya seperti apa, itu jauh lebih penting. Semoga sukses selalu. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.